Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi di channel YouTube RSN Utuban. Dalam segmen kali ini ialah Mutiara Kalam spesial Ramadan. Pada perjumpaan kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang kesunahan yang harus kita lakukan dan jangan kita tinggalkan di bulan suci Ramadan ini. Di antara kesunahan di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah as-suhur, yaitu makan sahur. Makan sahur adalah asupan yang harus kita konsumsi sebelum tibanya kewajiban puasa di siang hari. Makan sahur dilakukan pada malam hari dan yang lebih utama dilakukan sebelum menjelang fajar. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis suhuri barakah." Makanlah sahur kalian semuanya, karena sesungguhnya makan sahur tersebut adalah suatu keberkahan bagi mereka. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu bi ta'amis sahur ala siyamin nahar." Makan sahurlah kalian semuanya agar kalian diberikan kekuatan, kemudahan di saat kalian berpuasa. Wabil qailulati ala qiyamil laili, dan tidur qailulah, yaitu tidur yang sebentar di saat siang hari agar kalian bisa kuat untuk melaksanakan kegiatan ibadah pada malam hari. Ini adalah anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin kita meninggalkan kesunahan tersebut untuk memakan sahur dan juga qailulah, agar ibadah kita benar-benar kuat dan mantap dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Maka seyogyanya lah kita melaksanakan kesunahan tersebut, yaitu makan menjelang sahur. Adapun yang kedua, di antara kesunahan di bulan suci Ramadan ini adalah ta'jilul futur wa ta'khirus suhur, yaitu bersegera atau mensegerakan diri kita untuk makan pembuka di saat azan tiba atau tenggelamnya matahari, atau yang lebih kita kenal adalah takjil, yaitu makan takjil. Di antara kesunahannya adalah mensegerakan diri kita untuk makan pembuka, yaitu makan takjil. Makan takjil adalah hal yang sangat dianjurkan dalam kesunahan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan memberi takjil atau memberi iftar, makanan pembuka kepada orang yang berpuasa sangatlah dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man fattara shaiman." Barang siapa yang memberi makanan takjil ataupun makanan pembuka di saat orang berpuasa, kana lahu mithlu ajrihi,
maka orang tersebut mendapatkan sepertinggi pahala yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Hanya saja tidaklah berkurang sedikit pun dari pahala yang didapatkan oleh orang tersebut. Memberikan takjil bagi orang yang berpuasa sangatlah besar pahalanya. Dan memberikan dan mensegerakan takjil ataupun makan makanan pembuka sangatlah dianjurkan oleh kita semuanya. Maka kita laksanakan secara serentak, yaitu dengan memberi takjil dan bersegera makan takjil agar pahala yang kita dapatkan berlipat ganda dan kemanfaatannya akan dirasakan kelak yaumul akhirah. Ini adalah yang kedua dari kesunahan di saat kita berada di bulan suci Ramadan, yaitu mensegerakan takjil dan mengakhiri makan sahur yang sudah kita jelaskan pada sebelumnya. Mengakhiri makan sahur artinya sebelum fajar tiba, itu sangatlah dianjurkan untuk makanan-makanan sahur. Adapun kesunahan yang ketiga dari ibadah bulan suci Ramadan adalah al-iftar ala tamari, yaitu makanan pembuka kita dengan makanan yang manis. Di sini menyebutkan yaitu tamar, yaitu korma. Korma adalah makanan yang penuh dengan manfaat. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi tubuh kita selain makanan, yaitu korma. Jika tidak ada korma, maka dengan minuman yang manis. Jika tidak ada makanan korma, minuman yang manis, maka dengan buah yang manis. Ini adalah suatu kesunahan yang dilakukan oleh mereka yang melaksanakan ibadah berpuasa. Bahkan korma sendiri memiliki faedah yang sangat besar bagi tubuh kita. Banyak di antara ulama ataupun dari medis, kedokteran dan sebagainya tentang manfaat korma itu sendiri. Maka seyogyanya lah kita memakan buah korma ini ataupun buah yang manis dan sebagainya ataupun minuman yang manis dan sebagainya agar kita mendapatkan kesunahan di bulan suci Ramadan. Adapun yang keempat di antara kesunahan di saat bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih ini adalah dilakukan setiap malam bulan suci Ramadan dan dilakukannya setiap setelah sholat isya. Maka keabsahannya sholat tarawih adalah setelah melaksanakan sholat isya. Dan sunnah sholat tarawih dianjurkan untuk berjamaah. Adapun bilangannya, yaitu dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab dengan para sahabatnya, dilakukan sebanyak 20 rakaat. Dan sunnah juga melaksanakan sholat witir berjamaah di bulan suci Ramadan. Maka jangan kita lalaikan pada malam suci Ramadan, dan janganlah kita meninggalkan ibadah malam bulan suci Ramadan. Laksanakanlah ibadah tersebut, yaitu salat tarawih, dengan hati yang penuh dengan keikhlasan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salat tarawih dilakukan hanya pada bulan suci Ramadan saja. Adapun yang kelima
Di antara kesunahan-kesunahan bulan suci Ramadan adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan diturunkannya lah Al-Quranul Karim. Maka hidupkanlah hari kita, malam kita dengan tilawatil Quran. Cukuplah waktu yang sudah hilang berlalu dari 11 bulan, maka ada 1 bulan di tahun ini, di bulan suci Ramadan ini, kita menghidupkan Al-Quran, kita menghidupkan hari dan malamnya dengan membaca Al-Quran. Keutamaan Al-Quran lebih utama daripada zikir yang lainnya. Al-Quran adalah pengobat bagi mereka yang membutuhkan. Al-Quran adalah penyejuk bagi mereka yang gersang. Al-Quran adalah suatu ketentraman dalam jiwa bagi mereka yang menginginkan kedamaian dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkan di bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran, khususnya setiap ba'da sholah, setiap setelah melaksanakan sholat fardu 5 waktu, jangan tinggalkan bacaan Al-Quran di tempat kerja kita, di rumah kita, di dalam kesempatan waktu kita, dan lain sebagainya. Sempatkanlah membaca Al-Quran. Pada zaman ini kita diberi kemudahan untuk membaca Al-Quran dengan memegang HP, Android dan sebagainya. Kita bisa memanfaatkan HP tersebut, Android tersebut dan sebagainya dengan membaca Al-Quran. Jangan sia-siakan keberkahan bulan Ramadan ini dengan memanfaatkan waktu kita dengan membaca Al-Quran. Semoga kita bisa melaksanakan dan diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan kesunahan-kesunahan yang menjadi keberkahan dalam diri kita dan yang menjadi kemanfaatan bagi kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai sekian, semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga untuk semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.